Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu dengan saya Ibu Eka Setianingsih. Pada kesempatan hari ini Ibu sangat bahagia bisa menyampaikan materi tentang korespondensi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya, surat, apakah kalian pernah menerima sebuah surat? Tentu pernah ya. Kalau membuat, mungkin di era sekarang ini milenial ya, mungkin kalian sudah tidak pernah membuat surat pribadi karena surat sudah tergantikan dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan Instagram. Tapi untuk kalian nanti di dunia industri, surat masih jadi ujung tombak dalam keberhasilan suatu perusahaan karena surat menjadi bukti resmi atau bukti historis yang nyata untuk arsip sebuah perusahaan. Nah, surat, kenapa Ibu bertanya tentang surat? Nah, pada kesempatan hari ini ada beberapa yang akan kita pelajari bersama. Nah, sebelumnya untuk KD yang akan kita pelajari di sini ada 3.4. Itu tentang menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Lalu untuk keterampilannya yaitu membuat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan hari ini di KD itu kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah jenis amplop, yang kedua adalah teknik melipat surat. Ada 4 yang akan kita pelajari secara lebih mendalam. Yang pertama ada jenis-jenis amplop surat. Nanti kita akan belajar ada beberapa jenis amplop yang ada di Indonesia atau di luar negeri ya. Yang kedua, cara menulis alamat di amplop surat bagaimana ya. Nanti kita akan belajar bersama. Yang ketiga ada macam-macam lipatan surat ya. Nanti ada beberapa sih lipatan surat. Lalu yang terakhir ada teknik melipat suratnya bagaimana. Nah, kita langsung saja untuk menghemat waktu kita. Yang pertama kita akan belajar tentang jenis-jenis amplop surat. Mungkin anak-anakku semua sudah pernah melihat amplop paling 3 ya. Kita biasa yang kecil untuk kegiatan kita. Contohnya ke kondangan, ke orang menikah, ke orang sunatan, mungkin kalian sudah bisa melihat ya. Lalu yang kedua ada yang tanggung ya, amplop tanggung itu kalian biasa untuk mengirim surat izin ke bapak ibu guru kalau kalian tidak berangkat ke sekolah atau kalian sakit, itu kalian pasti sudah pernah melihat amplop itu. Nah, yang ketiga ada amplop perusahaan yang kalian sudah sering gunakan untuk praktek di sekolah. Nah, tapi pada kenyataannya amplop itu ada berbagai jenis. Nah, kalian bisa lihat di layar. Yang pertama ada amplop surat niaga. Kalian sudah pernah lihat ya amplop ini. Lalu yang kedua ada amplop keamanan. Nah, yang ketiga ada amplop rekat silang tutup. Nah, amplop yang ketiga ini sudah banyak digunakan oleh desa-desa ya. Mereka sudah bisa menggunakan amplop sendiri dengan memanfaatkan kertas bekas. Lalu yang keempat ada amplop berjendela ya. Ini biasanya digunakan oleh bank-bank atau perusahaan yang sifatnya dinas resmi. Ada beberapa kali Ibu sudah pernah melihat, mungkin anak-anak udah ada yang melihat. Nah, di bagian warna putih itu nanti transparan ya. Biasanya di warna putih itu akan tertempel alamat yang dituju ya. Lalu yang kelima ada amplop berjendela 2. Jadi ada yang 1 dan ada yang 2. Lalu yang keenam ada amplop lapisan sisi ya, hampir sama sih ya. Lalu kita lanjut ke amplop selanjutnya. Nah, yang ketujuh ada amplop dokumen. Yang kedelapan ada amplop katalog. Nah, yang kesembilan ada amplop berkancing atau bertali. Yang ke-10 ada amplop berlubang dan jepitan. Nah, yang ke-9 dan 10 ini anak-anak nanti akan sering berjumpa. Karena apa? Ini biasanya digunakan untuk kalian saat melamar pekerjaan ya. Itu biasanya menggunakan amplop berkancing, bertali, dan amplop berlubang ini. Nah, warnanya biasanya berwarna coklat. Kalian bisa beli di alat tulis kantor, itu banyak ya. Itu bentuknya ada yang A4, ada yang F4, tergantung dokumen yang akan kalian masukkan. Lalu ada 2 lagi, yang ke-11 dan ke-12 itu ada amplop gereja dan amplop film ronsen.
Nah, itu untuk amplop. Nah, silahkan kalian cukup melihat, kalian pelajari, mungkin kalian mengingat kembali pernah melihat itu di mana. Silahkan kalian cocokkan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, lanjut, bagaimanakah cara menulis alamat di amplop surat? Pernah terbayang nggak? Sebenarnya menulis alamat di amplop surat itu juga ada tata caranya, tidak asal ya. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu belum kira-kira? Kita bisa melihat ya, kita di next ya. Nah, di amplop surat kalian perhatikan di layar. Semua alamat ditulis di sebelah kanan bawah amplop ya. Nah, di sebelah kanan bawah amplop kalian lihat, jika yang pertama, jika itu adalah teruntuk nama perusahaan atau PT, tidak usah menggunakan yang terhormat. Cukup kepada toko buku Gramedia ya. Lalu kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua ada alamat kepada yang terhormat. Kenapa ada yang terhormat? Karena ditujukan kepada perorangan ya, kepala bagian personalia PT Global. Nah, yang terakhir tidak usah ditulis kepada juga boleh, langsung ya. PT Jakarta In, Jalan Marco Polo nomor 67. Nah, ini tata caranya, ingat ya, ditulis di sebelah kanan bawah amplop surat ya. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian paham ya. Jadi kalau yang pertama itu untuk toko atau perusahaan ya. Jadi tidak perlu ada yang terhormat. Yang kedua ada yang terhormat karena ditujukannya kepada perorangan, kepala bagian. Di sini kan pasti satu orang ya, manusia ya Nak ya. Nah, makanya ada yang terhormat. Lalu yang ketiga, boleh tidak menggunakan kepada karena langsung ditujukan kepada PT Jakarta In. Nah, yang ketiga ada teknik melipat surat ya. Sebelum masuk ke teknik, kita lihat dulu ada beberapa jenis sih lipatan surat. Ada yang pertama, ada lipatan baku. Silahkan anak-anak bisa lihat dulu gambarnya ya. Nanti di akhir kita akan praktekkan cara melipatnya bersama-sama ya. Itu lipatan baku, jadi ada 3 ya. Ada yang kedua, lipatan baku rendah ya. Anak-anak bisa pahami dulu, nanti kita di akhir akan praktek bersama cara melipatnya. Lalu yang ketiga ada lipatan akordion rendah ya. Lipatan akordion rendah ini kebalikan dari lipatan baku ya. Kalau lihat gambar itu masih bingung ya Nak ya. Nanti kita akan demonstrasi bersama-sama agar kalian lebih paham. Lanjut yang keempat ada lipatan akordion. Sama, lipatan akordion juga ada lipatan akordion biasa dan ada yang rendah. Nah, ini lipatan akordion sama seperti lipatan baku tapi terbalik ya. Lalu yang kelima ada lipatan baron ya. Lipatan baron itu seperti itu. Nanti kita bisa praktekkan. Lanjut, ada lipatan ganda sejajar, ada lipatan model Perancis, dan ada lipatan tunggal. Nah, itu dia ada 8, bisa kalian lihat di sini ya. Yang pertama ada lipatan baku, lalu ada lipatan baku rendah, ada lipatan akordion, ada lipatan akordion rendah, ada lipatan ganda sejajar, ada lipatan tunggal, lalu ada lipatan Perancis, dan ada lipatan baron ya. Nah, mungkin anak-anak heran ya, kok Bu lipatan setahu kalian mungkin asal melipat surat, tidak ya. Nanti ada tekniknya. Nanti kalian di kelas 12 saat mengikuti ujian kompetensi itu kan ada tugas membuat surat. Dalam tugas itu nanti kalian akan ditugaskan untuk melipat surat sesuai arahan penguji. Kadang ada penguji yang menyuruh lipatan baku, ada penguji yang menyuruh lipatan akordion, ada penguji yang meminta lipatan ganda sejajar. Jadi anak-anakku semua walaupun masih di kelas 10, kalian juga harus menguasai teknik lipatan surat ini. Nah, oke, sambil melihat di sini, Ibu harap kalian silahkan siapkan kertas, kita akan mempraktekkan bersama lipatan surat. Baik, sekarang kita praktekkan lipatan yang pertama, yang tadi ada lipatan baku ya.
Ibu sudah siapkan seperti ini kertas HVS ya, ini kepala suratnya, lalu di sini nanti ada isi suratnya. Caranya lipatan baku kamu harus bagi menjadi 3 ya. Kamu harus pastikan dulu sejajar. Ingat ya, kepala suratnya berada di atas. Kamu pastikan dulu ujung-ujungnya agar simetris ya nak. Nah, seperti ini. Setelah kamu yakin, kamu bisa setrika atau tekan dengan jari kalian agar rapi ya. Jadi nanti saat menerima surat, sang penerima akan membuka seperti ini ya. Jadi kepala suratnya harus berada di atas. Oke, ini sudah paham. Ini adalah lipatan baku ya. Sekarang kita akan mempraktekkan lipatan yang kedua, yaitu lipatan baku rendah ya. Sama seperti yang tadi, Bunda siapkan kertas kosong berkop surat ya. Kita bagi menjadi 3, tapi lipatan pertama itu berada di bawah kepala surat. Jadi lebih banyak, tidak seperti tadi ya. Seperti ini, harus di bawah kepala surat lipatan pertamanya. Jika kamu sudah yakin lurus, kamu tekan dengan jari kalian ya, disetrika kalau kata Ibu mah ya. Nah, lalu bagian yang sedikit ini kalian lipat ke dalam ya, seperti ini ya. Sudah selesai. Ini namanya lipatan baku rendah. Saat dibuka seperti ini ya. Jadi yang pertama lipatannya banyak ya, di bawah kepala surat, lalu kalian tutup seperti ini. Nah, ini adalah lipatan baku rendah. Silakan anak-anak mencoba di rumah ya. Kita masuk ke lipatan yang ketiga ya nak. Sudah siap? Ibu sudah siapkan seperti tadi kertas kosong berkepala surat. Kita masuk ke lipatan ketiga, yaitu lipatan akordion. Nah, lipatan akordion ini sama seperti lipatan baku, tapi terbalik. Kalau tadi kepala suratnya menutup ke dalam, ini akan keluar ya. Kita bagi seperti tadi lipatan baku menjadi 3, tapi ini kepala suratnya di luar ya. Nah, kita bagi 3, pastikan dulu sejajar. Nah, kalau Ibu satu ujungnya dulu ya yang dipastikan, baru Ibu tekan seperti ini. Setelah itu Ibu akan sejajarkan lagi ujung satunya. Nah, setelah yakin seperti ini ya, Ibu tekan. Lalu bagian tengahnya baru Ibu tekan dengan jari atau disetrika seperti tadi kata Ibu. Nah, seperti ini. Ini namanya lipatan akordion ya. Jadi kepala suratnya berada di luar ya, bisa terbaca oleh sang penerima surat ya, seperti ini ya, bisa dipraktekkan. Nah, Bu kira cukup paham ya untuk yang ketiga ini. Kita lanjut ke lipatan yang keempat, yaitu lipatan akordion rendah. Sama seperti lipatan akordion rendah ini juga terdiri dari 3. Nah, nantinya lipatan akordion ini kamu sama ya, tekuk dulu, lipat di bawah kepala surat ya, tidak boleh mepet. Jadi lebih banyak seperti ini, sama seperti baku rendah tadi kalau kalian ingat. Lalu ini kelebihan yang sedikit ini, kamu tekuk ke belakang. Jadi kepala suratnya ini akan terlihat ya. Ya, kita tekuk, lalu kita rapikan dengan jari. Ya, seperti ini, harus rapi, lurus. Di saat sang penerima akan membaca itu seperti ini. Ya, akan seperti ini. Ini namanya lipatan akordion rendah. Ibu kira kalian juga akan paham ya, sangat gampang. Kita masuk ke lipatan yang kelima. Ibu udah siapkan kertas kosong berkop ya. Sekarang kita akan praktek lipatan yang kelima, yaitu lipatan ganda sejajar. Nah, caranya kalian lipat dulu menjadi 2 sama rata ya, antara atas dan bawah seperti ini. Ya, kita tekuk dulu jadi 2.
seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita tekuk lagi menjadi 2, tapi bagian kepala suratnya berada di atas. Nah, jadi seperti ini ya, tekuk lagi menjadi 2. Nah, saat sang penerima surat akan membuka surat akan seperti ini, nak. Ya, jadi kita ulangi, kita lipat menjadi 2 dulu suratnya seperti ini. Lalu ini bagian kepala suratnya ya, harus ada di atas ya, di atas seperti ini. Kita lipat lagi menjadi 2. Ini adalah lipatan ganda sejajar. Ini adalah lipatan kelima kita. Oke, kita lanjut. Ibu sudah siapkan lagi kertas kosong berkop. Nah, ini lipatan ke-6, ini adalah lipatan paling mudah. Namanya lipatan tunggal. Jadi anak-anakku semua tinggal rapihkan dan lipat menjadi 2. Kita rapihkan ujungnya dengan jari kita. Nah, kalau membuka surat, sang penerima surat akan seperti ini ya. Ini adalah lipatan tunggal ya, lipatan paling gampang ya dalam teknik melipat surat. Nah, ini mah sangat gampang, kalian tinggal menekuk saja, melipat lalu merapihkannya. Kita masuk ke lipatan yang ke-7. Ada 2 lagi ya. Sekarang kita masuk ke lipatan Perancis. Nah, Ibu sudah siapkan, kita masuk ke lipatan model Perancis. Caranya gampang, anak-anak tinggal rapihkan dulu seperti ini. Lalu belah ya, lipat tapi lipatnya membelah seperti ini menjadi 2. Oke, kita rapihkan. Sekali lagi ya, lipatannya membelah surat menjadi 2 seperti ini. Ya, setelah membelah seperti ini, kita tekuk lagi menjadi 2 sama rata kanan kiri. Oke, seperti ini. Nah, saat sang penerima akan membuka surat akan seperti ini. 1, 2, dan 3. Ini adalah lipatan model Prancis. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa simpan, kita masuk ke lipatan yang terakhir yaitu lipatan baron. Oke, sudah Ibu siapkan kertas kosong. Kita masuk ke lipatan baron, yaitu kita tekuk surat menjadi 2 ya, sama rata. Kita lipat sama rata, atas bawah. Kop surat berada di atas, kita rapihkan. Lalu setelah seperti ini, kita lipat lagi menjadi 3 bagian ya. 1, 2. Kita ratakan dulu, kita yakinkan dulu ujung kanan kirinya sama ya. Ya, sebelum kita rapihkan dengan jari, kita ratakan dulu simetris. Nah, kita rapihkan dengan jari jika sudah yakin. Nah, seperti ini ya. Ini adalah lipatan model baron ya. Jadi kita tekuk menjadi 2. Nah, ini adalah lipatan baron, lipatan kita yang terakhir. Oke, nah setelah tadi kita praktek melipat surat, ini sudah ada hasilnya dari Ibu, ada 8 teknik melipat surat. Lalu yang tidak kalah pentingnya di dalam membuat surat, melipat surat itu adalah meletakkan surat di dalam amplop ya. Jadi seperti ini. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, cara mengetik alamat harus di sebelah kanan bawah ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, sekarang bagaimana caranya memasukkan surat ke dalam amplop ya. Sekarang kita akan praktek memasukkan surat ke dalam amplop. Itu juga ada tekniknya nak. Jadi saat kalian memasukkan surat ini, kamu perhatikan dulu kepala suratnya ya. Kepala surat harus terlihat paling awal saat kita membuka surat. Jadi bukan seperti ini ya memasukkannya. Kalau seperti ini pas ngebuka kan nggak kelihatan ya. Jadi harus terbalik seperti ini ya. Kepala suratnya terlihat, amplopnya dibuka, lalu kalian masukkan seperti ini, ditutup. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini terbalik ya. Tapi fungsinya apa Bu? Jadi saat sang penerima membuka surat, itu yang akan terlihat pertama kali adalah identitas perusahaan atau kepala surat seperti ini ya. Itu berlaku untuk semuanya ya.
Kita contohkan lagi yang kedua, ada lipatan ganda sejajar ya. Nah, ini kepala suratnya seperti ini. Jadi kita memasukkannya adalah seperti ini ya. Nah, kita masukkan, lalu saat penerima akan membuka, itu akan menarik. Nah, yang terlihat pertama kali adalah identitas perusahaan. Itu yang harus kalian ingat ya. Ada teknik menyimpan surat ke dalam amplop ya. Itu harus kalian pahami. Ibu kira itu sangat mudah, kalian akan paham dan harus kalian praktekkan ya. Jangan cuma paham, tapi harus kalian praktekkan saat kalian mengirim surat pribadi. Yang sering masih kalian lakukan adalah surat izin sakit maupun surat izin ada keperluan ke sekolah ya. Oke, setelah tadi kita belajar tentang jenis-jenis amplop surat, lalu ada jenis-jenis lipatan surat, lalu ada cara menulis amplop surat, memasukkan surat. Ada satu tugas untuk kalian ya. Silahkan buatlah video demonstrasi tentang teknik melipat surat yang sudah kita praktekkan bersama-sama tadi ya. Jadi Ibu ingin kalian divideokan 8 teknik melipat surat itu, lalu kalian upload ke channel YouTube milik kalian masing-masing ya. Akan Ibu nilai nanti. Nah, video ini waktunya berapa hari Ibu? Nah, kita ingin menilai ini 1 minggu. Kira-kira cukup kan 1 minggu? Ya. Oke, setelah kalian upload ke channel YouTube kalian, silakan kalian menghubungi Ibu. Nama channel YouTube dari kalian, Ibu akan nilai langsung dengan melihat di channel YouTube milik kalian masing-masing. Oke, selamat belajar di rumah, tetap bersemangat walaupun kita melakukan pendidikan pembelajaran jarak jauh, tapi jangan menghalangi semangat kalian untuk belajar, apalagi anak-anakku di kelas 10. Ibu harap kita bisa bertemu di sekolah, belajar bersama ya tentang teknik melipat surat ini. Nah, di ujung kata Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya tentang materi OTKP selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.